Kalau dia membuat aturan presiden itu harus dalam tuntutan ini masih banyak RUU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Untuk menghalangi. Udah. Ngopi dulu, ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Gaf di Halo Morowali. Kali ini kita berada di program acara Ngobrol Politik atau Ngopi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita dua dedengkot aktivis Kabupaten Morowali yang tentu saja wajah dan namanya sudah tidak asing bagi kita semua. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bung Tasdik. Selamat siang. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tambah besar, Bung. Ya, situasi sudah semacam itu. Luar biasa. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bung Abdul Jamil, tapi lebih akrab disapa dengan Bung Hanto. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Sehat? Sehat. Riben ya? Luar biasa. Menyala, Abang. Menyala. Baik, kedua dedengkot aktivisnya kita ini hari ini sengaja kita undang hadir di Halo Morowali untuk membahas adanya kemeriahan di luar sana soal sentilan-sentilan isu bahwa pejuang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 99 itu bersatu mendukung Kuswandi sebagai calon Bupati Morowali pada Pilkada Morowali 2024 ini. Kita hari ini ingin mengklirkan informasi itu apa benar atau tidak. Jadi saya ingin melempar pertanyaan ke Bung Tasdik dulu. Oke. Omon-omon dengar informasi katanya pejuang Undang-Undang 51 bersatu dukung Kuswandi. Benar itu, Bung? Iya. Kalau soal statement bahwa pejuang Undang-Undang 51 bersatu untuk mendukung Kuswandi, itu benar adanya dan sudah terbentuk satu barisan yang menyatukan itu yang akan deklarasikan nanti, yaitu Baja 51, Barisan Pejuang Undang-Undang 51, yang terstruktur semua para penggerak bersama rakyat yang ada di wilayah Morowali hari ini bersatu untuk mendukung saudara Kuswandi sebagai bakal calon bupati yang insya Allah akan direkomendasikan nanti dari beberapa partai yang sudah diambil formulirnya dan dikembalikan formulirnya di masing-masing partai yang dilamar oleh saudara Kuswandi. Oh, jadi sudah ada pembentukan. Jadi Baja 51 itu relawan atau apa? Dia bentuknya Baja 51 itu adalah relawan yang tergabung semua para aktivis pejuang Undang-Undang 51 untuk struktur Baja 51. Baik, Bung. Lantas kenapa teman-teman pejuang Undang-Undang 51 ini mendukung Kuswandi sebagai calon bupati? Iya. Kami kenapa menyatakan sikap dan membuat satu barisan relawan Baja 51? Karena Kuswandi inilah yang menjadi sosok pemimpin penggerak pindahnya Kabupaten Morowali dari Kolonodale pindah ke wilayah Bungku sesuai amanah Undang-Undang 51 dan itu diperebutkan dengan begitu keras akibat dari pemerintahan Andi Muhammad yang belum punya keinginan pada saat itu memindahkan ibu kota Kabupaten Morowali sementara di Kolonodale dan definitifnya di Bungku. Artinya bahwa Kuswandi waktu itu adalah salah satu tokoh utama daripada perjuangan pemfungsian Bungku sebagai ibu kota. Iya, kalau kemudian bicara soal tokoh utama,
itu benar adanya Kuswandi sebagai tokoh utama dalam perjuangan pemindahan pengungsian ibu kota Kabupaten Morowali sesuai Undang-Undang 51 di Bungku. Ya. Dia sebagai tokoh utama. Jadi itu salah satu alasan kenapa teman-teman ex-pejuang Undang-Undang 51 mendukung secara total Kuswandi untuk maju sebagai calon bupati 2024. Salah satu faktor sebagai perekat memanggil kami untuk kembali bersatu menjadi barisan pejuang Undang-Undang 51 mendukung Kuswandi. Perekatnya di situ. Saya sendiri sebagai representasi pejuang Undang-Undang 51 yang terlibat aktif pada saat itu melihat di antara ini yang sangat representatif itu masuk dalam bursa kandidat Bupati Morowali tahun 2024 sampai 2029, Kuswandi di antara semua pejuang itu. Yang hari ini notabene-nya menduduki sebagai Ketua DPRD Kabupaten Morowali. Artinya, kesiapan secara mental, kesiapan secara politik sudah lebih siap Kuswandi daripada teman-teman pejuang Undang-Undang 51 lainnya. Termasuk saya, termasuk Bung Hanto, dan teman-teman lainnya. Jadi berarti teman-teman bersepakat untuk mengusung Kuswandi. Sepakat. Itu sangat-sangat sepakat untuk mendukung Kuswandi. Yang mana hari ini Kuswandi, saya secara pribadi melihat Kuswandi itu tidak seperti Kuswandi dulu lagi. Kuswandi pejuang lagi. Tetapi Kuswandi ini sudah masuk level papan atas di Kabupaten Morowali sebagai politisi. Salah satu di Kabupaten Morowali. Buktinya hari ini dia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Morowali, dan pada Pilcaleg 2024 ini dia kembali lagi meraih suara terbanyak di dapilnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, kita kembali lagi di perbincangan kita. Masih bersama dengan Bung Tasdik dan Bung Hanto. Bung Hanto, siap. Saya pernah membaca bahwa pergerakan upaya perjuangan pemindahan ibu kota dari Kolonodali ke Bungku atau perjuangan Undang-Undang 51 itu saat itu ada sebuah kelompok taktis yang dibentuk. Kalau tidak salah namanya Forbes. Dan kalau tidak salah lagi katanya hari ini Bung Hanto yang jadi ketua Forbes. Ini Forbes ini dengan Kuswandi ada kaitan ya? Ya, benar. Ya, jadi begini. Lahirnya forum taktis tersebut memang kemarin saya coba komunikasi dengan saudara saya Kuswandi untuk pergerakan kita ini bagaimana kita adakan sebuah forum. Pada saat itu memang Pak Kuswandi sampaikan kepada saya, bagaimana kalau kita punya pergerakan ini kita kasih nama formasi. Sehingga saya pada waktu itu formasi itu forum masyarakat C-nya itu 51. Itu tahun berapa itu, Bung? Itu tahun 1997 dengan saya. Jadi saya sampaikan kepada Pak Kuswandi pada saat itu bahwa bagaimana kalau forum kita ini kita kasih nama namanya Forbes. Pak Kuswandi sampaikan, ya apa itu Forbes? Saya bilang Forum Rakyat Bersatu Morowali. Sehingga pada waktu itu kita sepakatlah berdua pada waktu itu. Ya. Sehingga hari ini alhamdulillah Forbes Morowali sampai hari ini saya coba pertahankan
Ini semua adalah kerja-kerja kita, upaya kita bagaimana supaya masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali ini betul-betul apa yang menjadi permasalahan kita bisa perjuangkan. Sehingga pada saat ini, Saudara Gafur, saya melihat ada keinginan besar kepada saudara saya ini Kuswandi untuk mencalonkan sebagai Bupati Morowali. Saya merasa terpanggil sebagai saudara untuk membantu sepenuh saya untuk bagaimana memenangkan beliau. Kalau benar-benar itu dia akan jadi calon bupati untuk 2024-2029. Jadi Forbes juga menjadi bagian daripada mendukung Kuswandi ini sebagai calon bupati. Ya, betul. Seperti itu. Sangat mendukung sekali Pak Gafur. Di mana kemarin saya sudah bentuk ini semua relawan yang ada di tingkat desa, se-Kabupaten Morowali. Jadi ini semua saya gunakan semua ini perangkat-perangkat yang ada untuk bagaimana memenangkan ini saudara Kuswandi sebagai Bupati Morowali 2024-2029. Baik, tahan dulu, saya ingin ke Bung Tasdik lagi. Bung Tasdik, kalau tadi kan alasannya teman-teman pejuang, ex-pejuang Undang-Undang 51 mendukung Kuswandi karena Kuswandi adalah bagian utama daripada perjuangan Undang-Undang 51. Perjuangan pemindahan ibu kota dari Kolondale ke Bungku. Begitupun dengan Forbes. Bung Hanto mengatakan bahwa Kuswandi adalah bagian dari Forbes yang menjadi inti daripada perjuangan Undang-Undang 51. Selain daripada itu, Bung, kenapa harus mendukung Kuswandi sebagai calon bupati? Apa sih yang istimewa dari seorang Kuswandi selain daripada dia adalah pejuang Undang-Undang 51? Ya. Oke, Bung Gafur. Kalau bicara tentang apa yang istimewa selain daripada perjuangan saudara Kuswandi memindahkan kabupaten dari Kolondale ke Bungku, ini sosok seorang Kuswandi sudah teruji dan terlatih. Bagi saya sebagai barisan pejuang Undang-Undang 51, di mana teruji dan terlatihnya, pertama di tahun 2014, Kuswandi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Morowali. Ya. Di pertengahan periode 2014, Kuswandi dilantik 2018 Kuswandi dilantik sebagai wakil ketua. Iya. Ya, karena saudara Taslim yang bupati kemarin masuk sebagai calon. Setelah masuk 2019 pemilihan caleg kembali, Kuswandi terpilih lagi sebagai ketua DPR, meraih suara terbanyak. Dan hari ini pemilihan caleg 2024, Kuswandi terpilih lagi dan meraih suara terbanyak. Kami bisa pastikan bahwa ketika Kuswandi tidak mengambil satu jalan masuk 2024 sebagai kontestasi calon Bupati Morowali, kembali Kuswandi ini akan menjadi duduk sebagai ketua DPR. Itulah satu alasan kami. Satu alasan kami, selain daripada program kerakyatan selama dia duduk di DPR, dia jalankan untuk masyarakat Morowali, sebagai alasan kami mendukung masuknya kontestasi calon Bupati 2024-2029. Artinya bahwa Bung Tasdik ingin mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman Kuswandi di DPRD itu sudah cukup untuk menjadi seorang bupati seperti itu. Ya, kalau kemudian itu, Bung, itu benar adanya bahwa itu sangat representatif sebagai pengalaman dia duduk di legislatif untuk kemudian menduduki jabatan Bupati Morowali, memimpin eksekutif yang ada di Kabupaten Morowali. Seperti itu. Baik, sebentar giliran Bung Hanto, tapi kita rehat sejenak. Benar, semakin seru.
Baik netizen yang budiman, kembali lagi di Halo Morowali dalam obrolan politik. Masih bersama dengan Bung Tasdik dan Bung Hanto. Bung Hanto, Bung Tasdik tadi bilang secara pengalaman di DPR, Bung Kuswandi sudah top jadi bupati. Kalau menurut Bung Hanto? Ya, saya menilai bahwa saudara Kuswandi ini memang seperti saya sampaikan tadi, pengalamannya sudah sangat luar biasa. Dan memang salah satu tokoh terbaik lah menurut saya di Kabupaten Morowali. Pengalamannya sudah mumpuni, di mana dia pernah jadi wakil ketua DPR, kemudian menduduki jabatan ketua DPR pada hari ini. Dalam organisasi pengalamannya tidak perlu lagi kita ragukan beliau. Baik dari sisi pemerintahan maupun kemasyarakatan, beliau itu sudah sangat luar biasa. Sehingga menurut saya hari ini sangat layak dan pas untuk kita dorong beliau ini sebagai calon bupati. Calon bupati ya? 2024-2029. Itu. Ya, bicara soal dukungan partai politik. Setahu Bung Hanto ini sudah jadi tim daripada Kuswandi ya. Dan tadi kan Forbes sudah masuk ke situ menjadi bagian daripada perjuangan pemenangan Kuswandi kan. Ya. Upaya-upaya untuk mendapatkan partai-partai politik ini sudah seperti apa? Ya, langkah-langkah hari ini kami mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa partai. Yang mana kemarin kami sudah daftarkan diri di partai PDIP, kemudian PKB, kemudian Demokrat. Ya. Mudah-mudahan dari ketiga partai ini ya ada salah satu diberikanlah rekomendasi lah. Sehingga saudara Kuswandi ini bisa mencalonkan sebagai Bupati Morowali. Baik. Calon Bupati Morowali. Baik Bung Hanto, saya ke Bung Tasdik lagi. Bung Tasdik, kalau saya tidak salah lihat di beberapa media kemarin, Bung Tasdik yang wakili Kuswandi untuk pengambilan formulir ya. Di beberapa partai yang Bung Hanto sudah bilang tadi. Ada PKB, ada PDIP, ada Demokrat. Saya ingin kita bicara prediksi dulu. Kira-kira menurut prediksinya Bung Tasdik, ada enggak partai yang berkemungkinan untuk menggandeng Bung Kuswandi ini? Ya. Lalu soal partai pengusung untuk mengusung Kuswandi sebagai calon Bupati Morowali periode 2024-2029, saya benar-benar yakin dengan sosok seorang Kuswandi untuk melakukan manuver lobby partai tersebut. Khususnya di tiga partai tadi yang disebut Bung Hanto, bahwa kami telah mendaftarkan diri. PDIP, PKB, dan Partai Demokrat. Insya Allah tiga partai ini untuk saya sendiri yakin 90% akan diambil oleh saudara Kuswandi sebagai partai pengusung untuk didaftarkan di KPU nantinya. Jadi bentuknya koalisi. Seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih bersama Bung Tasdik dan Bung Hanto yang gagah perkasa dengan kacamata ribennya. Jadi begini, saya pernah melihat sebuah gambarnya Bung Kuswandi, itu ada tulisan menuju Morowali Adil Makmur. Itu slogan atau apa, Bung Tasdik? Ya, jadi Bung Gaf bicara soal di dalam gambar balihonya Kuswandi menuju Morowali Adil Makmur, itu adalah bagian daripada visi Kuswandi
untuk masuk calon bupati Morowali. Seperti itu. Seperti Jadi, itu. kalau saya boleh bertanya, Morowali Adil Makmur itu apa sih? Ya, bicara tentang Morowali Adil Makmur, bagaimana benar-benar masyarakat ini merasakan, baik dari sektor pendidikannya, sektor kesehatannya, terus kemudian sektor perikanannya, sektor pertaniannya, untuk dilakukan betul-betul serapan anggarannya yang menyentuh kepada masing-masing sektor itu. Jadi penyerapan anggaran itu tidak ada yang sia-sia. Itulah yang kami klaim sebagai Morowali Adil Makmur. Semacam itu, Bung Gaf. Iya. Saya ingin bertanya ke Bung Hanto. Menurut Bung Hanto, masih terkait dengan konsep slogan Morowali Adil Makmur, ya? Menurut Bung Hanto, Morowali ini apa-apa saja sih kekurangan yang perlu ditambal oleh pemerintahan ke depan? Taruhlah misalnya Bung Kuswandi yang akan memimpin ke depan. Kekurangan-kekurangan apa saja di sektor-sektor mana saja yang masih perlu diperbaiki? Kalau menurut saya, Bung Gafur, itu yang perlu kita tambah pada hari ini sektor kesehatan. Ya. Itu yang paling utama, karena saya melihat di sektor kesehatan ini masih banyak juga masyarakat yang membeli obat di luar. Ini yang terjadi. Karena tidak ada obat yang dibutuhkan di rumah sakit, maka disuruh beli di apotek. Nah, ini jangan lagi terjadi. Jangan lagi terjadi. Jadi ditingkatkan dari sisi sektor kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi sektor pendidikan. Itu juga yang harus ditambahkan. Karena masih banyak juga ini yang saya lihat, banyak yang tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan beasiswa, belum tercover. Ini juga harus betul-betul di data betul yang mana yang tidak mampu, yang mana yang mampu. Sehingga berkeadilan. Sedikit berkeadilan. Ini yang tadi yang mampu saya lihat mendapat. Nah ini yang, ya ini di sini harus di situ yang namanya tadi apa namanya keadilan apa? Adil Makmur. Adil Makmur seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian dari sektor pertanian, itu saya rasa juga sudah harus ditingkatkan juga. Misalnya masalah padi, yang utama pupuk. Yang pupuk di sini yang saya lihat yang menjadi masalah. Nah, ke depannya pemerintah, bupati, kalau Kuswandi jadi bupati, itu tidak lagi kekurangan pupuk, tidak ada lagi seperti itu. Seperti itu barangkali Bung Karno. Jadi kalau Bung Hanto bilang, kalau Kuswandi jadi bupati, petani tidak akan kesulitan pupuk lagi. Insya Allah tidak akan kesulitan. Jadi petani kita bisa lebih makmur, dengan distribusi distribusi alat pertanian apa segala macam yang berkeadilan. Baik, saya ingin kembali ke Bung Tasdik lagi. Kalau kita bicara soal Morowali Adil Makmur, sekarang ini investasi gila-gilaan di Morowali ini. Dari ujung Morowali sampai ujung Morowali ada tambangnya semua. Ada investasinya semua. Kemudian fakta di lapangan rakyat kita banyak yang teriak-teriak. Ini soal keadilan ya, yang teriak-teriak. Seolah-olah bahwa ada anggapan seolah-olah bahwa pemerintah lebih berpihak kepada investasi daripada kepada rakyat. Ya. Nah, kalau menurut Bung Tasdik, apa yang harus dilakukan kepemimpinan ke depan? Misalnya Bung Kuswandi yang jadi bupati, apa yang harus dilakukan oleh Bung Kuswandi dalam rangka menciptakan ruang keadilan dalam hal investasi tadi untuk rakyat kita? Ya, oke, Bung Gaf, soal investasi, banyaknya investasi asing yang hadir, ini betul-betul harus ketika kemudian Bung Kuswandi menjadi bupati Morowali, yang harus dibuat salah satu konsep regulasi bagaimana investasi itu dari hulu sampai ke hilir benar-benar dirasakan oleh masyarakat Morowali. Ini salah satunya kita bicara tenaga kerja saja, Bung. Ya. Soal tenaga kerja saja. Kemarin kan kita sudah tidak asing lagi di Morowali ini, ada ribut-ribut soal tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Banyak anak-anak daerah, anak-anak lokal yang tidak bisa diakomodir oleh perusahaan yang berinvestasi di sini. Itu tentu saja
banyak putra-putra daerah kita merasa bahwa tidak ada rasa adil di situ. Ya, jadi gini Bung Gafur, bicara tentang tenaga kerja lokal hari ini untuk Kabupaten Morowali, di dalam industri ini, sepengetahuan saya, tenaga kerjanya itu bisa dikatakan 95% skill. Iya. Nah, tugas pemerintah daerah ke depan, tugas Bupati Morowali ke depan, apalagi kalau Kuswandi terpilih, bagaimana membuat tenaga kerja non-skill menjadi skill. Artinya, pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Morowali harus dilakukan. BLK Kabupaten Morowali benar-benar difungsikan untuk menuju Morowali adil makmur tadi. Gitu Bung Gafur. Baik, seperti itu. Baik, sebentar giliran Bung Hanto, tapi kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, masih bersama saya Gap di obrolan politik Halo Morowali, masih bersama dengan Bung Hanto dan Bung Tasdik. Saya ingin bertanya ke Bung Hanto, kenapa orang Morowali harus mendukung Kuswandi? Ya. Jadi Pak Gafur begini, Bung Kuswandi ini adalah sosok seorang masyarakat, menurut masyarakat ya, yang masyarakat biasa. Kemudian dia orangnya sederhana. Kemudian dia cepat dalam hal persoalan masyarakat, itu dia cepat menangani. Cepat menangani keluhan-keluhan masyarakat. Sehingga sepengetahuan saya masih dia jadi ketua DPR itu, ada beberapa persoalan masyarakat yang mampu diselesaikan, terutama masalah nelayan, masalah petani, itu alhamdulillah Pak Kuswandi cepat selesaikan. Sehingga hari ini masyarakat Morowali itu sangat mengharapkan sosok pemimpin seorang beliau, seperti beliau. Supaya dia jadi pemimpin di masa depan, hari ini sebagai Bupati Morowali. Itu harapan masyarakat. Berarti kesimpulannya Bung Hanto, Kuswandi ini adalah sosok yang merakyat ya? Merakyat. Cepat respon terhadap keluhan-keluhan yang ada. Seperti itu. Ya. Sekarang Bung Tasdik. Kalau menurut Bung Tasdik, kenapa orang harus mendukung Kuswandi? Ya. Jadi, perspektif dukungan masyarakat Morowali hari ini, masyarakat itu melihat sosok Kuswandi ini dari keluarga yang sangat sederhana dan prihatin terhadap kepentingan rakyat. Itu dilihat tadi seperti yang digambarkan oleh Bung Hanto. Artinya, Kuswandi ini bergerak dari tataran aktivis, peduli terhadap rakyat, sampai hari ini dia sudah masuk tataran politisi, papan atas. Karakter Kuswandi ini tidak berubah. Itulah yang disukai rakyat Morowali hari ini. Tidak pilih kasih, petani yang hadir, tetap dia layani biasa-biasa saja, dan kepentingan mereka semua tersahuti. Oleh karena itu, keinginan rakyat, bagaimana sosok Kuswandi ini harus benar-benar jadi bupati. Begitu Bung Gafur. Jadi Kuswandi tidak membeda-bedakan orang ya? Ya. Dan dia betul-betul lahir dari kondisi orang biasa yang kemudian merangkak masuk menjadi aktivis, berjuang bersama-sama rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Benar. Dan sampai akhirnya menjadi politisi seperti hari ini.
Iya, itu benar. Jadi Bung Tasdik dan Bung Hanto ingin mengatakan bahwa Kuswandi paham persoalan rakyat karena dia berasal dari rakyat. Iya. Oke, seperti itu. Itu benar ya. Baik. Sebelum kita masuk ke sesi akhir obrolan kita rehat sejenak. Baik netizen yang budiman, sampailah kita pada ujung daripada obrolan kita soal Kuswandi, calon Bupati Morowali 2024-2029. Baik netizen yang budiman, seperti biasa di Halo Morowali, di penghujung acara kita, narasumber akan diberikan ruang untuk memberikan closing statement sebagai penutup daripada obrolan kita. Baik Bung Hanto, saya berikan ruang kepada Bung Hanto untuk menyampaikan closing statement kepada netizen kita. Silakan. Ya, terima kasih Bung Wahyu. Saya atas nama Ketua Forum Rakyat Bersatu, Forum Rakyat Bersatu Forbes Morowali, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali hari ini untuk kita bersama-sama mendukung saudara Kuswandi sebagai calon Bupati Morowali 2024-2029. Kenapa saya mengajak untuk mendukung saudara Kuswandi? Karena bagi saya, atas nama Ketua Forum Rakyat Bersatu menilai bahwa saudara Kuswandi layak memimpin Kabupaten Morowali, layak menjadi pemimpin karena begitu perhatiannya beliau terhadap masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu, itulah menjadi perhatian khusus beliau. Sehingga pada hari ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Morowali, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung Bupati Kuswandi sebagai calon Bupati Morowali periode 2024-2029. Terima kasih Bung Gafur. Baik Bung Hanto. Jadi, statement penutup Bung Hanto ini menyala ya? Ya. Menyala. Siap. Baik. Bung Tasdik, apa yang Bung Tasdik ingin sampaikan kepada netizen kita di akhir obrolan ini? Silakan. Terima kasih Bung Gafur. Seluruh masyarakat Morowali yang kami banggakan, harapan kami, dan itu adalah salah satu statement closing kami dalam acara ini. Masyarakat Morowali dari wilayah Solonsa, Vitaponda, Kecamatan Vitaponda, sampai pada masyarakat Menui, Kecamatan Menui, masyarakat Peribino, agar kita bersama-sama mendukung saudara Kuswandi untuk masuk pada bursa calon Bupati Morowali periode 2024-2029, di mana saudara Kuswandi ini betul-betul kami yakin untuk mampu memperjuangkan rakyat Kabupaten Morowali selama 5 tahun ke depan. Itulah harapan kami, itulah ajakan kami kepada seluruh masyarakat Morowali yang kami banggakan dan kami cintai. Terima kasih. Baik Bung Tasdik, terima kasih closing statementnya. Netizen yang budiman, sampailah kita pada ujung daripada obrolan kita hari ini, di mana hari ini kita membahas soal sosok seorang Kuswandi yang mendapatkan dukungan untuk maju Pilkada 2024 ini dari ex-pejuang Undang-Undang 51. Yang dimana dalam perjuangan Undang-Undang 51 tersebut, Kuswandi adalah salah satu tokoh pemuda utama waktu itu, yang mengangkat bendera organisasi taktis bernama Forum Rakyat Bersatu, Forbes, berjuang bersama-sama dengan pemuda lainnya, berjuang bersama-sama rakyat, untuk kemudian memindahkan ibu kota dari Kolonodale ke Bungku. Yang artinya bahwa Kuswandi adalah merupakan tokoh sejarah di Kabupaten Morowali ini. Pindahnya ibu kota Morowali dari Kolonodale ke Bungku tidak bisa dipisahkan dari kehadiran sosok Kuswandi bersama dengan Forbes waktu itu. Oleh karenanya,
pejuang Undang-Undang 51 yang kemudian mengorganisir diri menjadi Baja 51, mendeklarasikan diri mendukung Kuswandi untuk maju pada Pilkada 2024. Kuswandi mengusung tema besar Morowali Adil Makmur, yang mana mengusung konsep keadilan, distribusi kesejahteraan yang berkeadilan untuk menciptakan Morowali yang lebih sejahtera, Morowali yang lebih baik. Baik, dari Room Halo Morowali hari ini di pesisir pantai Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, saya Gap mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Terima kasih Bung Hanto. Sukses Forbes. Terima kasih Bung Tasdik. Terima kasih. Baja 51. Dan netizen yang budiman, terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Saya Gap, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.